Talk, Friday Talk. Halo Sobat Antara, berjumpa lagi bersama saya Ruli Juliardi dalam program podcast Friday Talk. Kali ini kita akan membahas soal minyak makan merah yang mungkin beberapa bulan lalu sudah Anda dengar juga banyak di media. Dan pada saat itu memang wacananya akan digulirkan atau mulai pilot project-nya di tahun 2023. Untuk lebih jelasnya kita sudah bersama dengan Bapak Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten Wasduki. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Ruli ya. Dan kita juga sudah bersama dengan peneliti Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Ibu Frisda Rimbun Panjaitan. Terima kasih Ibu. Iya. Nah Pak, soal minyak makan merah nih Pak. Ini program pemerintah yang rencananya 2023 pilot project-nya baru akan jalan ya. Seperti itu. Sedikit koreksi. Jadi 2023 kita harapkan Januari ini sudah mulai produksi. Pilotingnya sudah kita mulai lakukan ya, pembangunan pabriknya karena DED-nya mengenai teknologinya sudah selesai, sertifikasi juga dengan BSN dan BPOM sudah selesai. Jadi nanti begitu Januari berproduksi itu kita sudah bisa mulai mengedarkan produk minyak makan merah. Nah, ini teknologinya memang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan. Ini kan BUMN. Dan ini Ibu Frisda ini peneliti yang ulet ya, sehingga ini sekarang teknologi yang dikembangkan mengolah dari sawit, CPO sampai ke minyak makan merah ini akan banyak dampaknya yang luar biasa bagi petani sawit. Karena selama ini kan petani sawit itu hanya menjual sawit segarnya, tandan buah segarnya ke industri, di mana industri yang menguasai pabrik CPO sampai minyak gorengnya. Nah sekarang petani bisa, dan ini kita sekarang petaninya sudah kita konsolidasi dalam koperasi, jadi nanti per 1.000 hektar ya itu bisa dibangunkan mini plant CPO sampai ke minyak makan merahnya. Nah nanti minyak makan merahnya ini kan bisa didistribusikan ke masyarakat sekitar kebun ya, jadi kalau 10 ton per hari itu bisa diserap hanya oleh 2 kecamatan ya, masyarakat di 2 kecamatan. Nah ini akan mengubah betul-betul struktur produksi sawit ya, di mana sekarang masyarakat dan juga akan tentu mempengaruhi kesejahteraan petani sawit ya. Jadi karena ini petani boleh sampai ke hilirisasinya, dan tentu juga nanti dari sisi yang lain pemerintah juga suplai ya, suplai minyak makan ke masyarakat akan jauh lebih baik karena ini 41% lahan sawit ini milik petani mandiri ya. Dan kita udah coba ya Bu, karena itu SND-nya sudah keluar, minyak makan ini lebih sehat ya, karena kandungan gizinya provitamin A dan vitamin E-nya tinggi karena nggak di bleaching, nggak dibuang. Nah kalau minyak goreng itu kenapa warnanya bening padahal sawit itu warnanya merah, itu hilang ya, protein provitamin A dan E. Lalu kita impor, saya tahu data dari Kementerian Perindustrian, kemudian kita impor untuk bahan baku vitamin A, vitamin E. Nah ini kan sayang ya gitu, padahal Malaysia sudah lama membuat minyak makan merah ini diekspor ke China, dan di China ya salah satunya untuk mengatasi stunting, untuk menjadi sumber vitamin A, vitamin E. Nah ini saya kira satu kebijakan afirmasi pemerintah yang sekali lagi ini akan punya dampak yang sangat bagus. 3 hal akan tersasar dengan program ini. 1, kesejahteraan petani sawit, 2, suplai minyak makan ke bawah, dan 3, ini juga mensuplai pangan yang sehat ya untuk rakyat. Baik Pak, sebelum lebih jauh ke sana, pertanyaannya sejak kapan Pak pemerintah memutuskan untuk fokus mengembangkan ini? Kapan ketemunya dengan PPKS? Ini peluang yang bagus nih untuk petani sawit mandiri atau swadaya nih. Ya kemarin itu kan waktu terjadi gejolak harga minyak goreng ya, bahkan Pak Presiden sudah melarang diekspor kan, tapi tetap kan harga
tinggi. Lalu juga para petani sawit juga teriak karena TBS-nya sampai kemarin Rp700 kan, begitu. Nah, secara kebetulan kami mendapatkan informasi ya di Pusat Penelitian Kelapa Sawit itu ada teknologi yang sangat dikembangkan oleh para peneliti dan ketuai oleh Bu Prisda ini. Nah, waktu kami ke sana ternyata memang teknologinya sudah lahir ya, walaupun baru prototipe ya Ibu Prisda ya. Terus saya laporkan ke Pak Presiden, Pak, saya bilang ini ada teknologi yang bisa menjadi solusi. Nah, usul saya ini dirakorkan di kabinet karena harus melibatkan banyak pihak. Tapi Pak Presiden langsung waktu itu enggak, kita lihat aja langsung ke Medan, ya ke Sumut. Ya akhirnya kita ke Sumut ya, Ibu Prisda kaget mungkin tiba-tiba dikunjungi Presiden. Nah itulah hebatnya Pak Jokowi ya, dia cepat, seorang eksekutor yang cepat ya. Dan diputuskan waktu itu udah piloting. Nah, walaupun ada waktu itu sudah ada 12 koperasi petani sawit yang memang sudah punya lahan begitu, ingin juga bersamaan membangun minyak makan ini. Tapi Pak Presiden minta agak hati-hati dulu ya, karena kita tidak ingin merugikan para petani, supaya mungkin di tes market dulu ya, karena ini warnanya memang merah gitu. Nanti kita khawatir market belum bisa menerima kalau kita langsung memproduksi dalam skala banyak. Tapi ya ini kami kemarin ya udah uji coba dengan Chef Juna ya. Beliau kan master chef ya, dan dari segi cita rasa dimasak dengan ini tidak ada perbedaan dengan minyak apapun. Walaupun merah warnanya, tidak kemudian makanannya menjadi merah. Nah, bahkan sampai ke deep frying ya, artinya dipakai menggoreng sampai 175 pun juga tidak ada perubahan apa-apa. Nah, bahkan Chef Juna baru tahu, beliau, wah ternyata ini lebih sehat karena kandungan gizinya tinggi. Jadi ini udah layak dikonsumsi, bukan hanya untuk kalangan bawah ya, karena tadi Chef Juna bilang ini kita masak kemarin apa ya, ayam, daging gitu, wah enak sekali. Jadi saya optimis market akan menerima ini karena kita udah kalkulasi ini bisa lebih murah daripada minyak goreng. Karena apa? Karena diproduksi secara integrated ya, kebunnya, pabriknya mendekati itu sehingga biaya logistiknya murah dan marketnya di sekitar pabrik. Nah, kalau sekarang kan minyak goreng CPO-nya di Sumatera atau Kalimantan, pabrik minyak gorengnya kan paling besar di Jawa Timur. Nanti balik lagi minyak gorengnya kan ke Sumatera, ke Kalimantan. Jadi kan sangat mahal. Terus prosesnya juga lebih panjang kan, karena harus ada proses bleaching. Ini kan lebih sederhana. Jadi kami bisa optimis ini minyak makan ini lebih sehat dan bisa lebih murah. Bukan berarti dengan murah itu kita nginjek petani dengan menurunkan harga TBS-nya. Enggak, ini kan koperasi pabrik milik petani. Nggak mungkin justru petani merugikan sendiri. Justru kita dengan ini akan kesejahteraan petani sawit akan baik. Karena ada campaign yang mulai mungkin merasa terganggu dengan ketika petani bisa mandiri, bisa bikin hilirisasinya begitu, seolah-olah ini kurang sehat ya, murah karena nanti harga TBS-nya dibeli dengan murah. Ini enggak, kita ngikutin aja ya, harga TBS kan ngikutin nanti harga CPO dunia ya gitu. Jangan jadi karena ini di petani kecil dianggap bahwa teknologinya ini itu skala kecil gitu. Tidak. Secara desain BP POM sendiri menilai itu di kelasnya pabrik minyak goreng. Jadi segala sesuatu yang berhubungan desain
sehingga itu nanti diterima dalam izin edar. Keamanan pangan itu memang didesain seperti industri besar, tetapi teknologinya itu lebih sederhana. Friday Talk. Friday Talk.